Penetapan status Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku menyisakan banyak pertanyaan. Tak hanya dari sudut pandang hukum, namun juga sisi politis. Sejumlah pihak di internal PDIP menyebut jika penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan pesanan dan campur tangan pemerintah, termasuk Jokowi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski KPK sendiri sudah menegaskan jika penetapan ini sudah sesuai dengan proses hukum selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, penetapan Hasto bisa saja dimaknai mengganggu proses komunikasi politik yang sedang berlangsung untuk mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasca penetapan Presiden terpilih oleh KPU, wacana pertemuan Prabowo Mega pun terus mencuat, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Meski di beberapa kesempatan Presiden Prabowo dan Gerindra juga bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan pertemuan kedua tokoh hanya tinggal menunggu waktu saja. Lalu, akankah status hukum Sekjen PDIP mengganggu upaya rekonsiliasi kedua tokoh bangsa ini? Ataukah PDIP akan memisahkan garis tegas jika kasus hukum yang terjadi tak terkait Gerindra dan Prabowo? Penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto ini menuai pertanyaan dari PDI Perjuangan yang menyatakan ini ada unsur politisnya nih. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu saja? Sementara dari KPK ini udah ada unsur ketetapan hukumnya gitu. Jadi memang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apa pengaruhnya juga terhadap komunikasi politik antara Megawati dengan juga pemerintah saat itu, yaitu saat ini Presiden Prabowo Subianto. Itu akan kita dalami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah kehadiran kami di studio, ada tamu kami yang sudah hadir merupakan politisi PDI Perjuangan, Bang Kapitra Ampera. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap kita kulik-kulik nih ya, kita komunikasikan lebih dalam lagi ya mengenai ini ya. Kemudian sudah ada juga Mas Abbas Agung Baskoro, merupakan pakar komunikasi politik. Selamat malam, Mas Abbas. Malam, Mbak Zira. Sehat ya, Mas? Sehat, Baik. alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah bergabung melalui daring ataupun Zoom. Ada Mas Furqon Amini, yaitu Ketua DPP PSI. Selamat malam, Mas Furqon. Malam, Mbak Zira. Malam, Bang Kapitra dan Mas Abbas. Baik, kita terlebih dahulu mengulik nih ke Bang Kapitra dulu. Bang Kapitra, ini kita berbicara mengenai kasusnya memang secara hukum sudah ditetapkan oleh KPK. Nah, kalau misalnya dari PDI Perjuangan kan menguliknya kenapa sih baru sekarang, kenapa nggak dari dulu? Dan ada unsur politis. Unsur politisnya dimaksudnya ini untuk apa nih, Bang? Apa nih unsur politisnya? Saya punya keyakinan bahwa PDIP komit ya dengan konsensus nasional bahwa negara kita ini negara hukum. Ya. Dan proses hukum pasti diikuti, pasti dihormati. Penegakan hukum menjadi porsi law enforcement, tentu juga menjadi bagian dari kewajiban semua warga negara. Tetapi penegakan hukum haruslah berkeadilan ya, haruslah menjamin hak-hak konstitusi masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif ya. Jangan tajam pada satu kelompok dan tumpul pada kelompok lain. Itu yang pertama. Dan saya punya keyakinan bahwa ini kan baru namanya dugaan. Dan semua proses hukum ini pasti akan diuji. Apakah yang dinyatakan diduga ini merupakan suatu fakta terjadinya perbuatan melanggar hukum, itu tentu akan diperdebatkan di ranah pengadilan. Jadi ini hanya proses untuk menguji dugaan-dugaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Jadi saya pikir belum ada kata bersalah di sini. Ya. Kan kalau dari PDI Perjuangan sendiri bilang bahwa ini ada campur tangan dari pemerintah. Campur tangannya seperti apa mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, Bang? Ini kan perkara kan sudah lama ya, 2020. Ada pertanyaan besar, bukan hanya oleh PDIP, oleh semua masyarakat. Ya. Kenapa hari ini, kenapa sekarang
baru ada penetapan tersangka. Karena penegakan hukum itu tidak pernah berada di ruang hampa. Determinasi politik dan relaksasi segmen yang lain juga ada dalam penegakan hukum, gejala-gejala sosial dan sebagainya. Tetapi kan ini menjadi pertanyaan, apakah penegakan hukum ini sudah berkeadilan, sudah equal, atau jauh dari keadilan itu sendiri, atau justice for all itu tidak tercapai. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu dimanapun terbuka. Di ruang publik itu didiskusikan oleh banyak orang, tidak hanya oleh PDIP, ya, oleh kader PDI. Dan itu menjadi yang harus dijawab oleh penegakan hukum. Kenapa baru hari ini? Dan kedua, saya melihat karena KPK sebagai lembaga independen, ya, tentu dia harus melepaskan diri dari segala intervensi, dari segala by order dalam penegakan hukum. Dan saya tidak ingin mengatakan bahwa ada intervensi dari pemerintah, karena bahwa Ibu Mega yang melahirkan KPK dengan posisi yang independen, dan kita berharap KPK juga independen dalam segala tindakan penegakan hukumnya. Baik, kita ke Mas Furkon. Mas Furkon, ini ada apa yang disampaikan oleh Bang Kapitra? Ini ada campur tangan dari pemerintah begitu, ada orderan by order penetapan tersangka Hasto Kristianto. Mas Furkon menanggapinya seperti apa? Baik, Mbak Syira, terima kasih. Saya kira itu dugaan berlebihan ya, mengaitkan itu dengan pemerintah. Tadi ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Justru itu membuktikan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, tidak ada hubungannya dengan transisi pemerintahan. Ya, saya kira kalau memang ada indikasi intervensi terhadap kasusnya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus sekarang? Justru terbalik logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Pak Prabowo terlalu sibuk kalau hanya untuk ngurusin kasus Hasto. Kenapa? Pak Prabowo sedang dalam visi besar membangun Indonesia, berusaha sungguh-sungguh membangun persatuan nasional. Bahkan Pak Prabowo juga, ya, kita lihat di forum-forum internasional berusaha menggalang persatuan bangsa-bangsa selatan untuk menghadapi dominasi dan hegemoni negara-negara utara, negara imperialis. Jadi terlalu kecil rasanya kalau Pak Prabowo harus ngurusin kasusnya Mas Hasto. Saya kira itu terlalu dilebih-lebihkan. Karena itu, hemat saya, Mas Hasto hadapi saja kasusnya dengan gagah, dengan gentleman, karena sesungguhnya hukum memang harus ditegakkan seadil-adilnya sehingga tidak ada ruang interpretasi yang bias. Jadi penegakan hukum itu kan sebenarnya ruang yang juga baik untuk Mas Hasto untuk bisa menvalidasi kasusnya. Ya, jangan sampai Mas Hasto terseret oleh gosip politik yang berkepanjangan dengan kasus ini. Justru pendekatan hukum ini akan mengclearance, ya, memposisikan kasusnya itu lebih jernih. Jadi saya kira apapun prosesnya itu akan juga baik buat Mas Hasto. Hadapilah itu dengan gentleman. Karena itu yang kedua, saya menghimbau Mas Hasto jangan terlalu banyak juga drama. Karena Mas Hasto ini akhir-akhir ini sering banyak drama, Mbak. Ya kan? Kadang-kadang nangis, ya kan? Kadang-kadang kemarin juga udah kayak infotainment ya, hobi infotainment, mulai ngorek-ngorek hubungan-hubungan orang masa lalu ya. Ya pasti paham apa yang saya maksud gitu ya. Karena sesungguhnya apa ya, Mas Hasto harus bisa memposisikan dirinya tidak menjadi beban bagi negara. Negara sedang dalam proses pembangunan, dalam proses membangun persatuan nasional. Jangan sampai Mas Hasto menjadi menyandra masa depan bangsa dan negara hanya karena kasus personalnya. Jujur saja saya sebenarnya prihatin dengan Mas Hasto kasusnya ini. Masa tokoh sebesar Mas Hasto bisa terseret kasus-kasus kayak gini gitu loh. Jadi sayang sekali sebenarnya.
Tapi ya cukup hadapi itu sendiri, jangan bawa atau seret-seret kehidupan berbangsa bernegara. Itu Mbak, saya kira untuk yang pertama. Luar biasa loh, kata-kata tegas sekali Mas Furqon ini. Mbak Kapitra tanggapi. Saya pikir Anda keliru ya. Ini baru proses hukum, bukan putusan hukum. Dan jauh hari Mas Hasto sudah menyatakan siap kok ya untuk menghadapi proses hukum ini. Jangan terlalu didramatisasi gitu, Anda mempolitisasi bahwa Mas Hasto menyandra kepentingan negara. Itu statement yang tendensius ya. Tadi juga saya inginkan mengatakan jangan sampai penegakan hukum itu dikenakan by order. Bukan saya menuding pemerintah memberi order. Jangan sampai penegakan hukum tidak independen, karena Ibu Mega melahirkan KPK untuk mandiri. Jadi jangan sekarang menjudge Mas Hasto sebagai pelaku gitu sebuah kejahatan, belum dibuktikan. Karena ada presumption innocence itu, azas praduga tak bersalah itu dihormati. Yang kedua, semua orang bebas kok berekspresi, mendiskusikan. Kenapa ini baru hari ini? Itu bebas. Ranah publik ini, atmosfer politik mau sesuai sosial itu punya hak. Jangan rampas hak masyarakat untuk diskusi soal itu. Kalau orang berbeda, jangan Anda anggap satu rivalitas atau permusuhan yang menganga. Itu membangunkan adrenalin orang-orang yang mencoba menyikapi fenomena hukum dan politik di Indonesia. Itu hak asasi manusia. Jangan rampas itu, Bung. Baik. Kalau kita dengarkan Mas Agung, ini ada unsur politisnya tidak sih dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku? Ya, ada dua nalar yang bekerja, Mbak Zira. Pertama, nalar hukum, yang itu irisannya kepada logika publik, komunikasi kepada publik ketika KPK menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka. Nah, ini harus direspon. Kemudian Mas Hasto mengeluarkan sebuah video ya, 4 menit 28 detik lah. Nah, video itu bagus, seperti kata Pak Kapitra tadi, merespon penetapan status tersangka Mas Hasto. Mas Hasto menyampaikan beliau siap melalui proses hukum yang ada, dan kemudian bagaimana arahannya supaya di internal PDIP itu tetap solid. Namun sayangnya di video itu tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana kedudukan Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku itu sendiri. Nah, ada missing link di situ. Nah, sehingga ada logika lain yang bekerja, yakni logika politik, logika elit, di mana muncul istilah politisasi, kriminalisasi, karena kita tahu di periode sebelumnya memang ada banyak kritik kepada KPK sebagai institusi, dan hari ini banyak pekerjaan rumah di KPK yang belum selesai, jauh dari kata selesai. Nah, tiba-tiba ada kasus Mas Hasto ini, yang kemudian ditetapkan pada saat malam Natal lagi. Nah, itu kan luar biasa berarti. Nah, sehingga ini juga perlu direspon dengan, ya saya tidak perlulah mengajari ikan berenang, apalagi dalam kapasitas PDIP ya, punya DNA beroposisi, terbukti dalam sejarah, punya DNA berkoalisi juga. Nah, sehingga proses ini biarkan saja berjalan. Tapi yang jelas proses hukum mesti kita kawal bersama-sama, sehingga ya masukan juga buat KPK bagaimana menegakkan kinerja yang profesional, yang proporsional, sehingga memuaskan semua pihak, publik, ya PDIP-nya, dan semua hal yang menunggu menanti bagaimana perkembangan kasus ini seperti itu. Nah, tapi logika publiknya monggo terserah. Ya, kalau kemarin saya bareng Mas Guntur Romli, Pak Kapitra, katanya setelah video 4 menit kemarin ada video-video baru katanya yang akan dirilis dan akan menggemparkan jagat politik nasional kita. Nah, itu kita tunggu juga supaya apa? Proses hukum jalan, proses politik jalan, agar demokrasi kita sehat, agar check and balances di negeri ini bagus. Pertanyaan kemudian, seberapa besar sih bisa mempolitisasi suatu hukum begitu di Indonesia? Ya, saya tidak bisa sampai terlampau jauh menjelaskan bagaimana detail per detailnya, tapi kita tahu bersama bahwa seringkali memang ya banyak kasus-kasus yang melibatkan, karena kasus soal sekjen ini kan bukan kali pertama ya Mbak. Ya. Kemarin ada Nasdem misalkan, ada Pak Joni Plate, ada Pak Rio Capella, kemudian Pak Taufikur Rahman, bahkan ada Ketum juga yang kemudian tersandera kasus semacam ini seperti itu. Jadi ini bukan hal baru, tapi ketika ini kemudian ada sangkut pautnya dengan elit partai,
kemudian nafas politisasi itu sangat kencang. Nafas soal kriminalisasi itu berhembus luar biasa. Jadi tinggal bagaimana KPK-nya sekarang bekerja setransparan mungkin, dijelaskan detik per detiknya supaya tidak ada sangka yang berlebihan di tataran publik maupun elit itu sendiri. Jadi ketika sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, what next? Kan publik bertanya, apakah dari PDIP ada pra-peradilan misalkan, apakah dari KPK ada pemanggilan lanjutan dan seterusnya. Kita menunggu itu. Nah, jangan sampai terlalu banyak politiknya ketimbang hukumnya ini. Nah, jadi gimana caranya supaya hukumnya sangat cepat bekerja, supaya jelas semuanya. Tapi kalau memang ada hal-hal yang perlu diklarifikasi secara politik untuk memastikan semua proses berjalan bertanggung jawab, transparan, ya mungkin Komisi 3 bisa terlibat, misalkan memanggil KPK-nya misalkan, karena PDIP punya anggota dewan di situ. Jadi saya kira kita akan lihat bagaimana ke depannya seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai komunikasi politik, ini merupakan salah satu ujian besar juga ya antara memang komunikasi historisnya antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Kalau dikatakan oleh PDI Perjuangan bahwa ada cawe-cawe, ada campur tangan dari pemerintah, artinya pemerintah saat ini reverse to Prabowo Subianto. Nah, artinya hubungan mereka akan seperti apa? Apakah ini juga mengganggu hubungan mereka yang tadinya akan diinformasikan bahwa mereka akan bertemu walaupun belum jadi-jadi gitu. Apakah ini akan merenggangkan? Kita bahas nanti ya, usai jeda ya. Kami segera kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.